Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil, bab 1, manusia, tempat dan lingkungan dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi potensi hutan Indonesia, mengidentifikasi potensi tambang Indonesia, dan mengidentifikasi potensi kemaritiman Indonesia. Pernahkah kalian memperhatikan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Dimanfaatkan untuk apa saja? Ya, benar. Di antaranya hasil hutan seperti kayu untuk bahan bangunan, kemudian batu bara untuk bahan bakar, kemudian hasil perikanan untuk dikonsumsi manusia sebagai lauk pauk, serta contoh-contoh yang lain. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia ada sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Kita akan membicarakan tentang potensi hutan Indonesia. Berdasarkan data Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hasil pemantauan hutan tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan hutan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan Indonesia. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia, diantaranya meranti, jati, agatis, ulin, cendana, akasia, dan lain-lain. Sedangkan macam-macam hewan di hutan Indonesia diantaranya gorila, monyet, orangutan, burung, gajah, dan lain-lain. Selain potensi hutan, kita juga akan membahas potensi tambang di Indonesia. Amatilah peta persebaran tambang di Indonesia yang ada dalam tayangan ini. Kalau kita perhatikan pada persebaran ini, maka semua pulau memiliki tambang sendiri dan yang terbesar adalah Sumatera dan Jawa. Sumber daya tambang di Indonesia sangat melimpah dan beraneka ragam. Di antaranya, minyak bumi menempati urutan ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak dan gas alam terbesar di dunia. Batu bara adalah produksi yang ke-6 terbesar di dunia. Kemudian, potensi emas menduduki peringkat ke-7 di dunia. Timah menduduki peringkat ke-5 cadangan terbesar di dunia. Tembaga menduduki peringkat ke-7 dunia, dan nikel menduduki peringkat ke-8 dunia. Tentunya dengan tidak mengabaikan potensi tambang-tambang yang lain. Selain dari potensi hutan dan tambang, dalam pembelajaran kali ini juga akan membahas potensi kemaritiman di Indonesia. Untuk potensi kemaritiman di Indonesia, yang akan kita bahas adalah perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sekarang kita akan membicarakan tentang perikanan di Indonesia. Luas lautan di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia dengan potensi ikan yang sangat besar. Di Indonesia bagian barat terdapat banyak ikan pelagis kecil, sementara di bagian timur yang dalam terdapat ikan pelagis besar. Kemudian kita akan membicarakan tentang hutan mangrove Indonesia. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di pesisir pantai pulau-pulau di Indonesia. Hutan mangrove memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekologis hutan, yaitu sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian fungsi ekonomis, di mana kayunya bisa dipakai untuk kayu bakar, pembuatan arang, dan pembuatan kertas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang terumbu karang.
Terumbu karang di Indonesia merupakan yang terluas di dunia dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Fungsi dari terumbu karang selain sebagai tempat tinggal makhluk laut juga menjadi objek wisata bahari yang sangat indah. Ya, kemudian setelah ini karena sudah Ibu jelaskan materi tentang sumber daya alam, hutan, tambang, dan kemaritiman, maka saatnya kita melakukan latihan. Di sini kalian kerjakan tugas ini secara berkelompok dalam lembar kerja. Di sini kalian mencari tahu tentang sumber daya alam yang ada di daerah kalian dan isi tabel sumber daya alam itu, lokasi sebarannya apa dan pemanfaatannya untuk apa. Sebelum Ibu mengakhiri materi, marilah kita melakukan refleksi apa saja yang sudah kalian pelajari dan apa saja yang masih membingungkan kalian. Jangan lupa kalian belajar materi selanjutnya, yaitu dinamika kependudukan Indonesia. Demikianlah materi tentang potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, dan potensi kemaritiman Indonesia. Ternyata sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia sangat berlimpah dan semua itu akan lebih bermanfaat jika kita sebagai manusia Indonesia meningkatkan sumber daya kita sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik dan bijaksana. Demikianlah materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Saya harapkan kalian semua terus semangat belajar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bukar Pintar.